Roro Jonggrang sangat menyayangi ayahnya, yaitu Prabu Boko. Namun sang ayah harus tewas di tangan Bandung Bondowoso kala di medan perang. Setelah melihat Roro Jonggrang, Bandung Bondowoso jatuh cinta dan ingin mempersuntingnya menjadi istri dan sebagai penyesalan atas perbuatannya dahulu. Roro Jonggrang memanfaatkan kesempatan ini untuk membalas dendam kematian ayahnya. Dia meminta untuk dibuatkan sumur dan 1000 candi dalam satu malam, dan Bandung Bondowoso pun menyanggupinya. Namun, ketika Bandung Bondowoso hampir menyelesaikan candi ke-1000, Roro Jonggrang berbuat curang dan akhirnya candi yang ke-1000 tidak jadi. Mengetahui bahwa Roro Jonggrang curang, Bandung Bondowoso kemudian mengutuk Roro Jonggrang menjadi candi yang ke-1000. Sebuah legenda yang telah berkembang pesat di daerah Candi Prambanan yang masih dipercaya oleh masyarakat sekitar. Alkisah, pada zaman dahulu kala di Prambanan, Jawa Tengah, berdiri dua buah kerajaan Hindu, yaitu Kerajaan Pengging dan Keraton Boko. Kerajaan Pengging dipimpin oleh raja yang bijaksana, yaitu Prabu Damarmoyo, dan mempunyai seorang anak putra yang bernama Raden Bandung Bondowoso. Keraton Boko berada pada wilayah kekuasaan Kerajaan Pengging yang diperintah oleh raja yang tidak berwujud manusia, yaitu Raja Prabu Boko, yang memiliki seorang putri yang cantik, jelita bernama Putri Roro Jonggrang. Prabu Boko juga memiliki patih raksasa, yaitu Patih Gupolo. Prabu Boko ingin menguasai Kerajaan Pengging, maka ia dan Patih Gupolo mengumpulkan kekuatan dan mengumpulkan bekal. Setelah persiapan dirasa cukup, maka berangkatlah Prabu Boko dan prajurit. Siapa kalian dan mengapa datang kemari? Kami dari Kerajaan Boko. Kami ingin merebut kekuasaan kerajaan ini. Oh, tidak bisa. Sebelum kalian menghadapi raja, hadapilah kami dulu. Apa salah kami sehingga kalian ingin merebut kekuasaan dari kerajaan? Udahlah, tidak usah banyak bicara. Ayo aja, kita serang mereka. Terjadi pemberontakan antara kedua kerajaan. Banyak korban berjatuhan di kedua belah pihak dan rakyat Pengging menjadi menderita. Mengetahui rakyatnya menderita, maka dia mengutus anaknya Bandung Bondowoso untuk balas dendam kepada Prabu Boko. Wahai anakku, balaskanlah dendam ayah pada kerajaan Boko, karena mereka rakyat kita miskin dan kelaparan. Baiklah ya, akan kulakukan. Maka berangkatlah Bandung Bondowoso menuju kerajaan Keraton Boko. Ketika di perjalanan, ia bertemu dengan Patih Gupolo dan Prabu Boko. Sebenarnya kau bukan rakyat dari kerajaan ini. Memang bukan. Aku adalah Raden Bandung Bondowoso, putra dari Prabu Damarmoyo. Tujuanku kemari adalah untuk membalaskan dendam ayahku pada kalian. Ini, siapa kau? Aku adalah Raden Bandung Bondowoso. Tujuanku kesini adalah membalaskan dendam ayahku karena kalian rakyatku menjadi menderita. Dan terjadilah perang yang sangat sengit antara Bandung Bondowoso melawan Prabu Boko. Karena kesaktian Bandung Bondowoso, Prabu Boko dapat dibinasakan. Melihat rajanya tewas, maka Patih Gupolo melarikan diri dan Raden Bandung Bondowoso mengejar Patih ke kerajaan Keraton Boko. Sampainya di kerajaan Boko. Putri, ada apa Dayang? Apa yang terjadi? Ayah Putri telah tewas dibunuh oleh Bandung Bondowoso. Patih, apakah benar Ayahanda telah tiada? Iya benar Putri, Baginda telah tiada. Ia dibunuh oleh Bandung Bondowoso. Benarkah? Iya Putri, Raja Pengging dan putranya Bandung Bondowoso dan pasukannya telah menghabisi kerajaan Prambanan yang mulia ini. Lihat saja pembahasanku nanti. Aku tidak terima. Di tengah-tengah percakapan antara Roro Jonggrang dan Dayang, tiba-tiba masuklah seorang pemuda bernama Bandung Bondowoso di Keraton Boko. Ketika sampai di Keraton Boko, maka terkejutlah ia melihat putri yang cantik jelita. Putri cantik, siapa namamu? Aku adalah Putri Rajamala. Putri, bukankah dia yang telah membunuh ayahmu? Benarkah kau semua kejam? Sekarang kerajaan ini milikku. Saat aku menjadi raja di sini, aku butuh permaisuri. Maukah kamu menjadi permaisuriku?
Tanpa berkata-kata, Roro Jonggrang langsung meninggalkan Bandung Bondowoso karena kekesalannya terhadap Bondowoso yang telah membunuh ayahnya. Semakin lama Bondowoso tinggal di kerajaan Prambanan, ia semakin terpesona dengan kecantikan Roro Jonggrang. Tapi di sisi lain, Roro Jonggrang masih terpukul akan peperangan yang membuat ayahnya meninggal karena terbunuh. Tuan Putri, apakah Tuan Putri masih bersedih? Tentu Dayang, aku benci sekali dengan Bondowoso yang telah membunuh ayahku. Apakah Tuan Putri ingin teh hangat? Mungkin sedikit menenangkan Tuan Putri. Boleh, aku mau. Baik, Tuan Putri, saya buatkan dulu tehnya. Dayang pun pergi ke dapur istana untuk membuatkan teh. Ia mengambil cangkir, lalu ia masukkan 1 sendok serbuk daun teh. Ia mengambil air panas, lalu ia tuang ke dalam cangkir yang sudah berisi serbuk daun teh. Saat sedang mengaduk daun teh, Bandung Bondowoso datang menghampiri Roro Jonggrang. Roro Jonggrang, mengapa kau sendiri? Di mana Dayangmu? Dia sedang membuatkan teh untukku. Bertanya selagi, mau kau menjadi permaisuriku? Lalu datanglah sang Dayang sambil membawa nampan berisi secangkir teh untuk Roro Jonggrang. Ia memberikan secangkir teh itu kepada Roro Jonggrang. Dayang, apa yang harus aku lakukan? Aku sudah muak mendengar pertanyaan itu. Tuan Putri, kalau boleh saya memberi saran, sebaiknya Tuan Putri memberi saran yang susah ia penuhi. Kalau ia tidak bisa, ia tidak dapat menikahi Tuan Putri. Kira-kira apa syarat yang harus saya berikan? Sebaiknya ikuti kata hati Tuan Putri saja. Baiklah, aku mau, tapi ada syarat yang harus kau penuhi terlebih dahulu. Syarat? Apa syaratnya? Kau harus membuatkanku 1000 candi dan 2 buah sumur, dan itu harus selesai saat matahari terbit. Setelah menyetujui persyaratan yang diberikan oleh Roro Jonggrang, Bandung Bondowoso segera menghampiri ayahnya di ruangannya. Sang ayah memiliki kekuatan magis yang dapat memanggil jin. Bondowoso akan meminta bantuan ayahnya untuk memanggil jin-jin agar membantunya memenuhi persyaratan yang diberikan oleh Roro Jonggrang. Wahai Gusti, bolehkah kau meminta bantuanmu? Bantuan apa, anakku? Tolong panggilkan beberapa jin untukku. Untuk apa jin-jin itu? Untuk membangun 1000 candi dan 2 sumur sebagai persyaratan untuk menikahi Roro Jonggrang. Baiklah, akan kupanggilkan untukmu, anakku. Raja Pengging pun melakukan beberapa ritual dan mengucapkan beberapa patah kata untuk memanggil jin-jin. Ada apa kau memanggil? Bisakah kau membantuku? Membantu apa? Tolong buatkan aku 1000 candi dan 2 sumur dalam waktu semalam. Wanipiro. Baiklah, akan kukerjakan. Para jin itu pun memanggil beberapa temannya untuk membantunya membangun 1000 candi dan 2 buah sumur. Jin-jin itu melakukan pekerjaan dengan sangat cepat. Hingga tengah malam sudah setengah jumlah candi yang sudah selesai. Dayang yang mengetahui pembuatan candi hampir selesai segera melapor kepada Roro Jonggrang. Putri, kenapa Dayang? Pembuatan 1000 candi hampir selesai. Apa aku harus mencegahnya untuk berhasil menyelesaikannya? Pasti ada jalan keluarnya, Putri. Baiklah Dayang, bangunkan dayang-dayang yang lain serta suruh mereka membakar jerami dan menumbuk padi di lesung dan taburkan bunga-bunga yang harum baunya. Baik, Putri. Dayang pun membangunkan dayang-dayang yang lain dan menyuruh mereka membakar jerami dan menumbuk padi di lesung, serta menaburkan bunga-bunga yang harum baunya, seperti perintah Roro Jonggrang. Kawan, sepertinya matahari sudah mulai terbit. Para gadis juga sudah mulai menumbuk padi di lesung. Benar, ayam pun sudah mulai berkokok. Mari kita pergi. Ayo. Para jin pun pergi meninggalkan pekerjaan mereka. Candi-candi tinggal sedikit lagi selesai dan sumur juga tinggal sedikit lagi. Roro Jonggrang terlihat senang karena rencananya berhasil dan Bandung Bondowoso tidak dapat memenuhi persyaratannya. Di lain pihak, Bandung Bondowoso sangat kecewa karena tidak menjadikan Roro Jonggrang sebagai permaisurinya. Tetapi Bondowoso tambah kecewa dan marah setelah mengetahui rencana Roro Jonggrang yang sengaja menggagalkan usahanya. Bagaimana? Apakah permintaan sudah kau penuhi? Oh sangat licik, kau telah menggagalkanku membangun candi yang ke-1000. Akan kukutuk kau menjadi anak yang ke-1000. Jangan memaksa kehendak kita kepada orang lain. Hormati apa yang menjadi keinginan orang lain. Kita pun tidak akan suka jika dipaksa mengerjakan pekerjaan yang tidak kita suka. Apabila seseorang memiliki sebuah janji, maka haruslah dia menepati janjinya itu.